Ternyata Allah itu tidak sembarang menerima persembahan kita, juga ibadah kita itu gitu. Jadi ternyata gak sembarangan. Datang beribadah belum tentu berkenan kepada Tuhan. Ya, memberi persembahan ketika kita di gereja, perpuluhan pun belum tentu ternyata berkenan kepada Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Kain dan Habel gitu ya. Dan kita tahu di sini bahwa firman Tuhan mengatakan, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Dan yang disoroti pertamanya itu adalah bukan persembahannya, tetapi Kain, pribadi Kain. Ada yang mempersoalkan jenis persembahannya, ya, ternak versus barang, gitu ya, atau yang persembahannya besar, yang kecil. Nah, kadang ada ya yang mempersoalkan itu, gitu ya. Tapi saya kira Tuhan di sini nggak melihat itu, ya, tetapi lebih kepada pribadi yang memberi. Dosalah yang menghalangi, ya kan? Dosalah yang menjadi alasan kenapa Kain tidak diindahkan dan juga persembahannya tidak diindahkan sama Tuhan. Nah, tentu sangat berbanding terbalik dengan Habel, persembahan Habel. Jadi yang diperkenan Tuhan itu Habelnya dulu, baru persembahannya. Nah, jadi di sini kita belajar bahwa harus dulu pribadi kita yang berkenan kepada Tuhan. Kita harus memiliki pribadi yang berkenan. Nah, di 1 Yohanes 3 ayat 12, sebab segala perbuatannya jahat, perbuatannya Kain ya, dan perbuatan adiknya benar. Lalu Ibrani 11 ayat 4 mengatakan, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Jadi ada alasannya Tuhan kenapa Habel itu berkenan. Yang pertama karena iman, yang kedua karena hidup benar yang diberikan oleh Habel. Sehingga otomatislah orangnya udah benar, persembahannya udah benar. Mungkin kalau kita manusia, kita nggak ngelihat orangnya benar atau tidak, karena kita nggak tahu ya. Yang penting persembahannya mungkin. Tetapi Tuhan itu berbedalah justru, ya, sangat berbeda ya. Jadi persembahan itu diterima bukan kecil dan besarnya persembahan itu. Bukan jenisnya. Iya. Bukan jenis-jenisnya diterima atau enggak. Tapi bagaimana kitanya, pribadinya, kehidupannya, perbuatannya, kesehariannya, itulah yang dilihat oleh Tuhan. Setelah mendengarkan ini, marilah kita membenahi diri kita, supaya kita lebih mempersiapkan diri kita di dalam ibadah kita. Ternyata nih, Kain dan Habel memberikan persembahan kepada Tuhan dilihat dari orangnya dulu. Nah, jadi mari kita melalui apa yang kita bahas hari ini, para sobat Changemaker, untuk membenahi diri kita supaya hidup kita itu berkenan kepada Tuhan. Bukan ketika kita berada di gereja, ya, yang dibatasi oleh tembok, ya, atau saat saya di depan pelayanan di mimbar, bukan. Tetapi bagaimana keseharian kita, perkataan kita dan perbuatan kita, itulah persembahan yang sedang diperhatikan oleh Tuhan. Sehingga ketika kita ngasih apapun itu, ya mungkin uang, mungkin materi ke orang lain atau ke saudara siapapun, ya pasti diterima kalau pribadinya sudah beriman benar.